Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya mau memberikan tips 5 fakta penting yang wajib kalian tahu sebelum membeli Poco X3 atau Realme 7 ini, supaya nantinya nggak nyesel. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang pertama, desain. Kedua handphone ini memiliki desain yang berbeda walaupun sama-sama memiliki bahan yang terbuat dari plastik polikarbonat. Poco X3 memiliki desain back cover dengan finishing glossy, terus ada tulisan Poco besar di bagian tengahnya, dan dikasih garis vertikal. Sedangkan kameranya juga diletakkan pada bagian tengah berbentuk petak yang dikelilingi bulatan seperti ini. Tapi tonjolan kamera belakang pada Poco X3 ini terlihat lebih tinggi daripada Realme 7 yang menjadikannya kelihatan jadi lebih tebal. Terus lengkungan pada back cover Realme 7 ini juga terlihat lebih rapi, membuatnya di genggaman terasa lebih tipis, lebih nyaman dan terasa lebih compact. Pada Poco X3, tombol powernya terletak pada bagian samping yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner dan ada tombol volume di atasnya. Terus sebagai tambahan di bagian atasnya tersedia infrared blaster. Namun sayang untuk SIM card slot pada handphone ini masih menggunakan model hybrid. Jadi kalian harus memilih pakai 2 SIM card atau 1 micro SD card. Sedangkan pada Realme 7 ini desain back covernya punya finishing matte. Terus ada garis pemisah pada bagian sampingnya dan ada juga tulisan Realme kecil di sudut bawah sini. Terus kameranya tersusun vertikal dengan bentuk yang masih konvensional seperti ini ya. Pada bagian sampingnya ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint scanner, tapi bedanya di sini tombol volume pada Realme 7 ini berada pada sisi kiri handphone ini. Yang di atasnya juga terletak SIM card slot tapi sudah triple slot. Jadi kalau kalian orang yang lebih peduli sama desain yang pengen terlihat premium, nyaman di genggaman, dan terasa lebih compact, maka Realme 7 ini cocok buat kalian. Sedangkan pada Poco X3 ini desainnya itu sedikit lebih tebal, tapi bodinya itu terasa lebih solid. Yang kedua, display. Display kedua handphone ini berbeda ukurannya, 6,5 inci pada Realme 7 dan 6,67 inci pada Poco X3. Keduanya sama-sama sudah memiliki resolusi Full HD+, tapi untuk proteksinya Realme 7 masih menggunakan Gorilla Glass 3, sedangkan Poco X3 menggunakan Gorilla Glass 5. Terus bezel di keliling kedua handphone ini juga tergolong tipis, tapi kalau untuk bezel bawahnya, terlihat Poco X3 memiliki dagu yang lebih tipis daripada Realme 7 ini. Dan fitur terpenting dari display kedua handphone ini juga berbeda, yaitu refresh rate 90Hz pada Realme 7 dan 120Hz pada Poco X3. Tapi Poco X3 punya kelebihan lain, yaitu fitur touch sampling rate 240Hz, menjadikan kecepatan sentuhan pada handphone ini jauh lebih cepat dan lebih responsif dibandingkan Realme 7. Terus penempatan kamera depannya juga berbeda, ada di bagian tengah pada Poco X3 dan sudut kiri atas pada Realme 7. Jadi kalau soal ini tergantung selera kalian masing-masing aja ya. Secara overall buat kalian yang suka main game atau nonton film, lebih diuntungkan kalau kalian memilih Poco X3 ini karena punya layar yang ukurannya itu lebih luas. Yang ketiga, settingan grafik game. Kedua handphone ini memiliki prosesor yang berbeda, tapi untuk skor Antutu keduanya tidak terlalu jauh beda skornya. Untuk settingan grafik pada game yang lagi favorit saat ini, pertama pada PUBG keduanya sama-sama mendapatkan settingan tertingginya itu di grafik HD dengan frame rate high. Terus pada game Genshin Impact, Poco X3 dapat settingan grafik defaultnya itu kualitas low dengan 30 frame per second. Sedangkan pada Realme 7 dapat settingan defaultnya itu di grafik medium at 30 frame per second. Dan pada game COD, Poco X3 dapat settingan grafik very high dengan frame rate max. Sedangkan pada Realme 7 dapat settingan grafik kualitas very high tapi dengan frame rate tertingginya itu high saja. Yang keempat, speaker. Buat para gamer atau yang suka nonton, Poco X3 ini memberikan satu kelebihan lagi, yaitu speakernya yang sudah dual stereo. Jadi suara yang dihasilkannya lebih jernih dan lebih imersif lagi. Dan fitur ini memang masih sangat jarang disematkan pada handphone kelas menengah saat ini.
Sementara pada Realme 7, speakernya itu masih satu aja pada bagian bawah, walaupun memang suaranya masih terdengar kuat, tapi tidak sejernih kalau menggunakan dual stereo. Apalagi sering nggak sengaja ketutup kalau lagi main game atau nonton film. Yang kelima, kamera. Kedua handphone ini memiliki setup kamera yang tidak terlalu jauh bedanya, yaitu quad cam dengan kombinasi 64 megapiksel plus 8 plus 2 dan plus 2 serta 16 megapiksel selfie kamera pada Realme 7 ini. Dan quad cam kombinasi 64 megapiksel plus 13 plus 2 dan plus 2 serta 20 megapiksel kamera selfie pada Poco X3. Keduanya juga sama-sama menggunakan sensor Sony IMX682. Untuk hasil foto dan video kamera belakangnya ini saya rasa tidak terlalu jauh berbeda ya. Keduanya sama-sama menampilkan warna yang bagus dan hasil foto yang jernih. Untuk hasil kamera depan, Poco X3 ini menampilkan hasil kamera yang lebih bagus daripada Realme 7 ini. Warnanya itu lebih natural, exposure-nya bagus dan lebih jernih. Sedangkan pada Realme 7, kameranya ini terlihat overexposure. Walaupun kemarin saya udah dapat update terbaru yang katanya memperbaiki kamera depan yang overexposure ini. Tapi ternyata hasilnya hanya berkurang sedikit saja. Terus pada kondisi minim cahaya, hasil kamera kedua handphone ini juga tidak terlalu jauh bedanya. Walaupun memang hasil kamera pada Realme 7 ini, saturasi warnanya tetap terlihat agresif dibanding si Poco X3. Namun satu kelebihan kamera Poco X3 ini adalah banyaknya fitur pada kamera ini. Seperti light trail yang bisa hasilkan efek ekor cahaya layaknya kamera profesional tanpa perlu settingan. Terus ada juga foto clone yang buat hasil kamera seperti ini tanpa ada perlu edit-edit lagi. Oke semua, itu dia tadi 5 fakta penting perbedaan antara Poco X3 dan Realme 7 ini. Saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih bagus ya, karena semua itu tergantung selera kalian masing-masing. Hanya saja, kalau soal budget, Poco X3 ini punya pilihan harga yang lebih murah, yaitu 3,1 juta, dan hanya dipangkas pada sektor RAM dan storage-nya saja. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan gambaran handphone mana yang akan kalian beli antara kedua handphone ini. Oh ya, untuk link pembelian kedua handphone ini juga tersedia di kolom deskripsi di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe, jauhi kredit, pakai masker kalau keluar rumah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.